lagi kita ya Kak ya. Iya Kak Albi. Gimana Kak? Sehat? Sehat, benar-benar sehat. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah sehat-sehat juga Kak? Iya dong, pastinya. Ya Kak ya. Sekarang kita akan mulai ibadah online kita. Sebelumnya kita akan angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Bila mana hari ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan melalui online ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik di rumah masih sukacita bukan hari ini? Tentunya ya Kak ya. Iya dong. Harus tetap sukacita. Hari ini kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan, Kak Alfi. Iya. Ya, ada di rumah pasti nungguin ya. Jadi bukan hari ini aja dong Kak berarti. Iya, Harinya bukan. Tuhan. Harus hari semua harinya Tuhan. Semua hari. Iya. Adik-adik di rumah yang semangat ya, semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Ayo kita nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo lagi ada di rumah semangat ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kak, jadi semua harinya Tuhan ya Kak? Betul. Harinya Tuhan, hari Sabtu, hari Minggu, hari apa semua harinya Tuhan. Jadi bukan cuma hari Minggu aja ya kita ke gereja, kita ibadah gitu. Iya dong Kak Alfi. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas
adik-adik kelas Batita, kelas Balita, kelas Pratama 1 dan Pratama 2. Kakak berharap hari ini adik-adik tetap sukacita ya, tetap rajin beribadah. Saat ini adik-adik sedang belajar untuk lebih dekat lagi mengenal Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar tentang firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk semuanya sikap berdoanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan selalu menjagai kami sepanjang hari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sedang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau melingkupi kami dengan urapan-Mu, kasih-Mu yang selalu mengalir untuk kami. Tuhan Yesus, bila sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami, membuat kami tertib Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami memperoleh urapan yang baru dari kami belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, apakah di depan adik-adik sudah siap Alkitabnya? Oke, sebelum kita buka firman Tuhan, kakak nih mau ajak adik-adik untuk mengetahui judul hari ini, yaitu Anak Tuhan yang selalu bersuka cita. Di sini siapa nih yang sehari-harinya selalu bersuka cita? Setiap hari kah? Atau di rumah nggak pernah marah? Atau nggak pernah ngambek? Atau mukanya setiap hari senyum terus? Ada nggak nih? Nah, ayo, kalau masih ada di rumah yang hari-harinya masih ngambek, masih murung, masih marah-marah sama orang tuanya atau sama kakaknya. Nah, yuk kita belajar tentang firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan sehingga kita selalu merasakan sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kakak mau ada cerita dulu. Ceritanya seperti ini. Kita kasih nama anak Tuhan yang satu ini namanya Reno ya, Reno. Nah, Reno ini dia di rumah ada mama, ada papa. Nah, di rumah itu dia tidak merasakan bahwa dirinya dibimbing oleh orang tuanya. Bahkan pada saat ibadah pun dia tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Nah, begitu dia menyadari bahwa dia kurang mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, dia merasa kesal. Dia marah. Kehidupan sehari-harinya dia selalu marah. Kalau misalkan temennya ada yang salah, dia marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Bahkan kalau temennya ada yang bikin menyinggung perasaannya, dia ngebentak-bentak temennya. Nah, ketika suatu hari Reno merenung dan dia menyadari, kenapa ya saya seperti ini? Kok saya marah-marah terus? Kok papa sama mama nggak ngomong apa-apa ya sama saya? Tapi kok saya jadi kayak marah-marah terus? Nah, suatu hari Reno ini punya teman nih ceritanya. Reno punya temannya ini mengajak beribadah. Nah, saat beribadah tentunya Reno mendengarkan firman Tuhan dong. Nah, mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya juga ada pujian, ada penyembahan. Pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengar bahwa Tuhan itu selalu melindungi setiap umat manusia, bahkan anak-anak. Di situ dia masih belum percaya dalam hati, masa sih gitu.
ibu bapak aku aja nggak membimbing aku, jadi aku marah-marah aja didiemin. Lalu Reno ini mendengar lagi nih kakak guru sekolah minggunya bilang, bener loh, Tuhan Yesus itu selalu melindungi kita dalam setiap langkah kita. Selalu ada sukacita kalau kita dekat dengan Tuhan. Si Reno dalam hatinya bilang, masa sih ya? Lalu si kakak guru sekolah minggu ini mengajak berdoa. Yuk kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau melingkupi kita, mau mengurapi kita, supaya kita beroleh sukacita dari Tuhan. Nah akhirnya berdoa tuh bersama-sama ya dengan teman-temannya. Nah di saat setelah selesai berdoa, Reno langsung seperti seseorang yang mendapatkan pencerahan, mukanya berseri-seri. Lalu dia berkata dalam hati, di saat masih ibadah, benar ya, dalam Tuhan itu seperti ada sesuatu yang damai, seperti ada sesuatu yang sukacita. Akhirnya besoknya lagi, minggu depannya, Reno ini beribadah kembali. Nah, sebelum Reno beribadah hari Minggu berikutnya itu, dia menyadari dia berkurang marah-marahnya, dia berkurang emosinya. Kalau temennya ada yang nyinggung perasaannya, dia tidak cepat marah. Nah dia sadar, lalu dia tertarik lagi, aku mau ibadah lagi minggu depan gitu. Aku mau berdoa lagi sama teman-teman, bareng-bareng sama kakak guru sekolah minggu. Nah begitu dia dapat beribadah lagi minggu depan, dia diajak mendengarkan firman Tuhan, pujian, penyembahan, dia berdoa lagi. Lalu berikutnya lagi dia semakin sadar, wah ternyata kalau kita semakin mengenal Tuhan, hati kita semakin enak ya. Aku main sama teman-teman gak marah-marah lagi. Bahkan aku kalau ada yang ngeledek aku gak marah-marah lagi. Wah begitu, dari situ Reno semakin rajin beribadah, semakin mengenal Tuhan, dan semakin sadar bahwa Tuhan itu benar-benar memberikan kedamaian dalam hatinya. Oke, nah sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya, kita mau buka Alkitab di Mazmur 100 ayat 2. Ayo yang pertama bisa buka sendiri ya. Mazmur 100 ayat 2. Yang kelas balita dan batita boleh dibantu sama orang tuanya ya. Sudah ketemu ya? Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sama seperti cerita Reno tadi, setelah dia beribadah kepada Tuhan, dia pujian, dia penyembahan, hatinya semakin mendapatkan kedamaian. Adik-adik mau nggak mendapatkan kedamaian setiap hari, terus udah gitu gak pernah marah-marah lagi sama orang tuanya. Kalau permintaannya tidak dituruti, tidak lekas ngambek atau murung seperti itu. Pasti mau ya? Mau dong, kan adik-adik udah rajin beribadah setiap minggu. Masa sih adik-adik masih suka ngambek, masih suka cemberut? Nah, kalau sudah di dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, pasti muka kita berseri-seri, selalu tersenyum. Misalkan gini, adik-adik pengen, mama aku pengen es krim, kata mamanya gini, nanti dulu ya dek, hari ini masih musim hujan, adik-adik adek belum boleh beli es krim. Kalau sudah di dalam Tuhan, pasti jawabnya iya deh ma, nggak apa-apa.
Tapi kalau belum mengenal Tuhan, pasti jawab, nggak mau, aku mau. Nah, sikap seperti itu belum mengenal Tuhan. Belum mau tahu kalau Tuhan tuh benar-benar beri kedamaian untuk adik-adik. Kalau sudah mengerti kalau Tuhan itu selalu mengurapi adik-adik, memberi kedamaian, kalau permintaan yang gak diturutin pasti tetap tersenyum. Iya deh mah, nanti aja. Pasti ngikutin karena mamanya pasti kasih tahu yang terbaik. Nah, seperti kisah Reno tadi, walaupun dia tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, tetapi begitu dia datang beribadah kepada Tuhan, dia mengerti gitu kalau dia harus rajin beribadah supaya memperoleh kedamaian dalam hatinya. Oke. Nah, di sini ada satu contoh juga nih, bagaimana kita harus sebagai anak Tuhan harus berada dalam keadaan sukacita. Sukacita, kakak, kalau sukacita itu apakah kita diberikan sesuatu terus kita merasakan sukacita? Terus apakah kita kalau diajak jalan-jalan sama mama papa kita merasakan sukacita? Terus kalau misalkan kita nggak punya mainan yang bagus seperti teman yang lain, kita merasakan sukacita nggak kak? Sukacita itu adalah dalam keadaan apapun kita tetap merasakan senang. Walaupun misalkan temennya punya mainan yang lebih bagus, kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh marah-marah sama mama papanya. Harus beli mainan itu mah, harus beli mainan itu. Dia punya kenapa aku enggak? Wow, adik-adik rajin beribadah nih tiap minggunya. Kalau masih bilang seperti itu sama mama papanya, berarti adik-adik harus berdoa supaya Tuhan beri kedamaian dalam hati adik-adik semuanya ya. Kelas pertama nih, kelas pertama masih ada nih yang ngambek-ngambek ya, masih ada kah? Nah, kalau masih ada yang ngambek, coba adik-adik setelah beribadah ini nanti berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan beri aku kedamaian, aku gak mau iri hati lagi, aku mau dalam keadaan apapun selalu sukacita. Coba dirasakan ya, setelah berdoa apakah adik-adik memperoleh kedamaian? Pasti memperoleh kedamaian. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita dan sumber kedamaian untuk hati dan jiwa kita. Oke, nah dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Oke, kita baca lagi yuk Mazmur tadi. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, pada saat adik-adik beribadah kepada Tuhan, tentunya ada pujian sukacita dong. Nah, kalau dalam keadaan dalam menyanyikan lagu sukacita, apakah adik-adik bisa sambil cemberut? Happy ya, happy ya, apakah seperti itu? Enggak, tentunya adik-adik senyum, ya kan? Saya senang jadi anak Tuhan. Bener enggak senang? Kalau senang tunjukin dong rasa senangnya nih, senyum nih, senyum. Saya senang jadi anak Tuhan. Oke, setiap hari senang karena sudah menjadi anak Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kita akan mengetahui ya siapa tokoh yang selalu bersukacita dalam keadaan apapun setelah dia mengenal Tuhan. Contohnya Paulus. Adik-adik pernah dengar kisah Paulus? Paulus itu dulunya namanya bukan Paulus. Ayo, kelas pertama. Dulu nama Paulus siapa? Benar sekali. Sebelum Paulus, dia bernama Saulus. Saulus itu siapa ya? Saulus itu orang yang tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Tidak suka dengan anak-anak Tuhan.
Dulu Saulus tidak suka dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyembah Tuhan. Tetapi suatu ketika Saulus ini disentuh oleh Tuhan, diberi pertobatan oleh Tuhan. Dengan apa? Kita pernah belajar ya waktu itu ya, dengan matanya tidak bisa melihat, tidak bisa melihat, matanya dibutakan. Pernah suatu ketika dia pada saat mau berjalan ke kota Damsyik, dia disorot oleh cahaya dari langit, kena matanya. Lalu aku tidak bisa melihat. Nah, ketika itu dia tahu bahwa Tuhanlah yang menegurnya, sehingga semakin hari Saulus ini semakin mengenal Tuhan. Dan ketika Saulus ini mengajak orang-orang untuk lebih lagi mengenal Tuhan, dia diubahkan namanya menjadi Paulus. Nah, Paulus ini ketika semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dia merasakan selalu kedamaian. Artinya dia selalu merasakan sukacita dalam keadaan apapun. Pada saat dia mengajak orang-orang untuk mengenal Tuhan, ternyata di dalam perjalanan itu ada hambatan, ada yang gak suka, ada yang menghina dia, ada yang menganiaya dia. Nah, tetapi sepanjang perjalanan Paulus, walaupun dia dekat dengan Tuhan, dia selalu bersyukur, dia selalu bersukacita dalam keadaan apapun, dan dia selalu berdoa ketika dia tidak mempunyai jalan keluar atas masalahnya. Dia selalu, bagaimana nih Tuhan? Bagaimana nih Tuhan? Begitu juga adik-adik. Ketika adik-adik yang suka marah-marah nih, nggak tahu kenapa, yang suka cemberut nih, nggak tahu kenapa, yang suka susah sekali menuruti perintah dari orang tuanya, atau susah sekali dimintain tolong sama orang tuanya, coba duduk diam, ya, duduk diam, berdoa, minta sama Tuhan. Seperti yang tadi kakak bicarakan di awal ya, minta sama Tuhan, Tuhan beri kedamaian. Setelah berdoa, pasti adik-adik diubahkan. Oke? Nah, satu ayat lagi Tuhan bilang kepada kita di Filipi 4 ayat 4. Ayo, Filipi 4 ayat 4. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya, pelan-pelan ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kalau ada nih temennya yang di sampingnya, atau mamanya atau papanya atau adiknya yang di sampingnya, coba perkatakan sekali lagi berhadap-hadapan ya. Perkatakan sekali lagi Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, sambil senyum. Kata-kata terakhir sambil senyum. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Oke. Sudah? Sudah senyum sama yang di sampingnya, dengan temannya atau dengan mamanya atau papanya atau dengan adiknya? Oke, puji Tuhan. Nah, semakin hari adik-adik semakin rajin beribadah, semakin selalu bersukacita kepada Tuhan. Oke. Nah, berikutnya adalah kakak mau kasih
kuis. Kuisnya itu adik-adik kelas Batita dan Balita nyanyikan satu lagu sukacita yang adik-adik paling suka nyanyikan. Pasti ada dong. Kalau yang rajin beribadah setiap minggunya nih, ibadah online, pasti tahu dong. Ada satu, nyanyikan satu lagu aja yang adik-adik suka. Oke, yang baitnya pendek boleh, yang baitnya panjang juga boleh. Di video ini ya, divideokan ya untuk kelas Batita dan Balita. Nah, yang kedua untuk kelas Pratama 1 dan 2. Nih, kakak mau ajak adik-adik untuk bercerita nih. Kelas Pratama 1 dan 2, kegiatan apa saja yang membuat adik-adik bersukacita? Nah, oke, pasti ada dong. Kegiatan apa saja yang membuat adik-adik bersukacita? Ceritakan ya dalam bentuk, boleh ditulis di kertas boleh, atau diketikkan boleh. Nah, nanti kirim ke nomor di bawah ini ya. Nah, pada saat mengirim kuis adik-adik ya, perhatikan itu awalnya silakan adik-adik menulis nama dan kelas. Oke, misalkan nama, siapa, Jeremy, kelasnya apa, baru jawabannya di bawahnya ya, biar kakak langsung tahu, wah ini namanya Jeremy, kelas apa. Nanti begitu juga nanti minggu-minggu berikutnya ya, kalau ada kuis atau challenge apa, cara mengirimnya seperti itu, nama, kelasnya kelas apa atau umurnya umur berapa, lalu baru di bawahnya jawaban atau videonya seperti itu. Oke adik-adik, sampai di sini. Selamat hari Minggu, tetap sukacita di dalam Tuhan, senantiasa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, kita udah selesai penyembahan, udah pujian yang cita-cita, iya. Terus udah selesai dengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini tentang apa ya adik-adik di rumah? Anak-anak Tuhan yang bersukacita, Kak. Tuh benar, anak-anak Tuhan yang bersukacita. Anak-anak Tuhan yang di rumah, jadilah anak Tuhan yang bersukacita ya. Jangan selalu marah-marah, terus cemberut, ya. Jadilah anak Tuhan yang bersukacita. Sebelum kita sudahi ibadah kita, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan
adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita. Dan nama Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu ada bagi kami setiap hari. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa ibadah online. Karena Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan, anak-anakmu ini Tuhan butuh Engkau dimanapun kami ibadah online ini Bapa. Tetap Engkau ada bagi kami, tetap Engkau setia bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang sukacita, yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman dan merenungkannya di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.